Halo, selamat pagi kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan perusahaan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadila Julpiana Amelia, mahasiswa dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah perusahaan yang berfokus pada produk kerudung yaitu Piana Fells. Dalam kesempatan ini, saya akan mengungkapkan maksud dan tujuan dari presentasi ini, yang tidak hanya untuk memberikan wawasan lebih mengenai produk yang saya tawarkan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan semuanya. Semoga melalui presentasi ini, kalian dapat lebih mengenal Piana Fells dan apa yang saya perjuangkan dalam memberikan kualitas serta kenyamanan terbaik bagi setiap pelanggan. Oke, yang pertama, mengapa saya memilih usaha ini? Alasannya, bisnis kerudung memiliki peluang besar karena permintaan yang terus meningkat, terutama di pasar muslim. Dengan modal terjangkau dan potensi pemasaran online yang luas, bisnis ini dapat berkembang dengan inovasi desain dan kualitas. Tren mode fashion yang sedang populer juga meningkatkan minat konsumen, menjadikannya bisnis yang menguntungkan. Lalu masalah apa sih yang sedang dihadapi di luar sana ya? uh, yang pertama itu banyak orang yang kesulitan untuk menemukan kerudung yang stylish, nyaman, dan sesuai dengan tren. Lalu yang kedua, kualitas bahan yang mudah rusak setelah beberapa kali dicuci. Lalu yang ketiga itu kurangnya variasi produk yang memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas, baik formal maupun casual. Yang keempat itu harga kerudung yang berkualitas yang cukup mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian orang. Dari masalah-masalah yang tadi, solusi yang ditawarkan oleh Piana Fells itu yang pertama ada kerudung berkualitas ya. Kami menggunakan bahan premium seperti katun, chiffon, dan satin yang lembut, adem, serta mudah perawatannya. Lalu yang kedua ada desain modern dan variatif. Koleksi desain yang up to date dan cocok untuk berbagai acara, baik formal maupun casual, menyediakan berbagai pilihan warna dan motif yang bisa dipadu-padankan dengan berbagai busana. Lalu yang ketiga itu ada harga terjangkau ya. Kami menawarkan harga yang bersaing ya, menjadikan kerudung berkualitas dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Lalu yang terakhir itu ada kemudahan akses. Ya, penjualan melalui platform online yang mudah yang mempermudah pembelian dan pengirimannya. Lalu yang kelima itu ada manfaat untuk konsumen. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama itu ada kenyamanan sehari-hari. Bahannya bahan yang kami pakai itu bahan yang nyaman dipakai. Lalu yang kelima itu ada manfaat untuk konsumen. Manfaatnya itu yang pertama ada kenyamanan sehari-hari. Bahan yang nyaman dipakai sepanjang hari tanpa membuat gerah ataupun tidak nyaman. Yang kedua ada desain stylish dan variatif. Cocok untuk berbagai gaya dan kesempatan dari acara formal maupun non-formal. Yang ketiga itu ada harga yang terjangkau, menawarkan kualitas premium dengan harga yang sangat kompetitif di pasar. Lalu yang keempat itu kemudahan dalam berbelanja ya, seperti tersedia di toko online dengan sistem pembayaran yang mudah dan pengiriman yang cepat. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan 5 strategi pemasaran. Yang pertama itu ada media sosial. Di media sosial ini fokus pada platform ya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk meningkatkan brand engagement kami. Lalu yang kedua itu ada influencer marketing, di mana kami berkolaborasi dengan influencer fashion untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga itu ada promosi dan diskon, ya, di mana kami memberikan diskon menarik atau menawarkan bundling produk untuk meningkatkan pembelian. Yang keempat itu penjualan online. Kami menyediakan platform e-commerce atau aplikasi sendiri untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja. Lalu yang terakhir itu ada pop-up store, di mana kami mengadakan event atau pop-up store di sebuah mall atau bazar untuk
mendekatkan produk dengan konsumen secara langsung. Baik, yang selanjutnya adalah laporan keuangan di perusahaan Piana Pels. Pendapat yang pertama itu ada pendapatan ya. Harga rata-rata kerudung kami itu mencapai 100.000. Lalu target penjualan bulanan itu 1.000 unit. Jadi total bersih pendapatan bulanan kami itu yang 100 juta. Lalu untuk biaya produksi itu bahan dan tenaga kerja itu mencapai 40 juta. Lalu untuk biaya pemasaran itu 15 juta. Biaya lain-lain itu 5 juta. Total semua biaya itu 60 juta. Lalu laba bersih yang kami dapatkan itu mencapai 40 juta. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Piana Pels itu menawarkan solusi kerudung berkualitas dengan desain modern, harga terjangkau, dan kenyamanan maksimal untuk wanita Indonesia. Lalu dengan proyeksi keuangan yang positif, kami percaya usaha ini dapat berkembang pesat di pasar Indonesia. Lalu potensi besar di pasar wanita muda dan pekerja yang peduli akan gaya dan kenyamanan. Baik, mungkin sekian presentasi dari perusahaan saya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya di Piana Pels percaya bahwa setiap kerudung yang saya produksi tidak hanya sekedar penutup, tetapi juga sebuah bagian dari perjalanan untuk mengekspresikan diri dan lebih percaya diri dan penuh gaya. Saya berharap dapat terus berkembang bersama kalian dan memberikan produk yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga melampaui harapan. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan, kami sangat terbuka untuk berbincang lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.